kita tiba di bagian akhir, di segmen terakhir dua sisi. Saya ke Kang Ujang tadi yang belum terjawab. Tadi kalau Bang Syahroni nggak mau komentar, no comment pokoknya dengan masuknya Demokrat ke koalisinya Pak Jokowi di injury time di akhir-akhir masa jabatan, no comment katanya. Kalau Kang Ujang lihat gimana nih? Kira-kira kalau melihat, itu kan peramal politik sebelah sana. Saya juga pengen mendengar dari peramal politik sebelah sini, kira-kira suasana kebatinan Partai Nasdem dengan masuknya Demokrat itu seperti apa? Ya, saya melihat begini ya. Ya itu kan hak juga ya, hak semua partai untuk bisa memilih di garis oposisi atau masuk pemerintahan. Dan kebetulan ya Demokrat kan lama juga puasa gitu ya. Ini kan waktunya buka puasa lah 9 tahun itu. Nah, dan ini kan ditunggu sejak lama posisi ini. Kenapa? Ini kan menjadi indikator begini. Biasanya kalau tokoh figur ingin maju ke langkah yang berikutnya, misalkan Pak AHY kata Bang Kodari kan selalu ingin jadi cawapres atau capres ke depan, itu kan butuh jejak pemerintahan. Dan AHY ini tidak pernah ada di pemerintahan. Dan dalam konteks berapa bulan ke depan ini menjadi portofolio bagi AHY. Oke, itu bagi AHY. Ini penting. Kan? Nah, bagi Nasdem saya rasa Nasdem berjiwa besar lah. Saya meyakini. Pasti oke-oke saja, itu hak prerogatif presiden dan saya yakin Nasdem tidak akan mencampur itu. Cuma memang yang keki mungkin, mohon maaf, PDIP. Yang keki, PDIP. Ya, memang PDIP yang selama ini, ya tadi kata Bang Kodari bahwa selama ini Demokrat ingin masuk selalu terhalang oleh PDIP. Dan ini momen masuk ketika PDIP-nya bergeser mengkritisi pemerintahan Jokowi padahal ada di kabinet. Oke. Begitu. Karena PDIP-nya nggak ada, saya nggak mau komentar soal itu. Tapi artinya Nasdemnya oke-oke aja. Ya saya sih berjiwa besar lah untuk itu. Karena itu hak prerogatif presiden dan kewenangannya presiden. Nasdem tidak akan cawe-cawe di situ, saya meyakini itu. Kalau berjiwa besar kok kasih komen kayak dikit gitu nggak? Kalau berjiwa besar kasih komentar dikit gitu ya dengan masuknya Demokrat gitu gimana? Kalau contoh lah misalnya dulu Pak Prabowo waktu kalah sama Pak Jokowi misalnya. Masuknya Prabowo ke kabinet, Pak Surya Paloh welcome aja, nggak ada masalah. Toh itu baik-baik aja. Dan kalau akhirnya sekarang kita tidak mau berkomentar Demokrat masuk, karena itu hak prerogatifnya Pak Presiden. Tapi kalau ditanya Bang Roni, kalau ngomong secara pribadi tentang AHY masuk menteri gimana misalnya gitu, itu gue jawab. Ya udah, saya tanya deh kalau gitu. Selamat belajar. Selamat belajar jadi menteri gitu maksudnya. Oke, selamat belajar. Ya udah, oke. Mungkin Mas AHY nonton malam hari ini, tadi Bang Syahroni bilang begitu, selamat belajar masuk ke kabinet begitu ya. Oke. Nah, ini terakhir ke Mas Yandri deh saya. Mas Yandri, ini kan juga sudah ramai diperbincangkan nih. Ada muncullah riak-riak, tadi disebutkan riak-riak pasca pesta demokrasi lah. Ada rencana angket lah segala macam. Kalau Anda melihatnya ini kan cocok atau sudah pas nggak ini hak angket diajukan DPR? Kalau dari sisi kontestasi Pilpres maupun Pileg, agenda angket itu tidak relevan. Karena dari sisi time schedule-nya atau runtutan peristiwa pemilu itu sudah diatur sedemikian rupa oleh undang-undang dan PKPU. Dan Presiden itu harus berhenti tanggal 20 Oktober. Sementara kalau angket, ini nggak tahu juntrungnya ini kapan dimulai, agendanya gimana, para pihak mana yang dipanggil, kesimpulannya apa, rekomendasi apa. Maka menurut saya nih Bang Gia, angket itu nggak relevan. Maka PAN mengatakan di forum yang terhormat ini, kami akan menolak kalau ada angket. Jadi kalau ada evaluasi tentang pemilu, tentang misalkan ada persoalan pelanggaran dan lain-lain, pelanggaran ya ada Bawaslu atau Gakumdu. Kalau ada persoalan hasil, sesi hasil di MK. Kalau nanti ada yang panjang lagi, masalah anggaran, masalah pelaksanaan KPU dan Bawaslu, itu ada Komisi 2 di DPR RI itu loh. Sirekap bermasalah segala macam kemana nanti? Oh, Sirekap itu gini, Sirekap itu kan bukan pedoman resmi itu Bang. Jadi tapi kan disoal oleh teman-teman partai politik dan calon yang ya lain. Ya nggak apa-apa, karena memang bermasalah kan. Nggak ada masalah. Dipersoalkan di mana? Dibahasnya di DPR? Nanti bisa di Komisi 2, nanti panggil Komisi 2 memanggil KPU sama Bawaslu. Kenapa ini bermasalah? Itu ada jalur semua. Maka sekali lagi, kita kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama persoalan demokrasi Mbak Dwi Anggia, semuanya sudah ada kanal-kanalnya. Jadi nggak usah halu, nggak usah liarnya, nggak usah. Semuanya udah jalurnya gitu loh. Oke, Bang Syahroni, gimana? Ini ngomong-ngomong tanya soal angket-angketan? Enggak. Kita ngomong masalah KPU dulu. Jadi ini lebih keren ya sebenarnya nih. Ini anggaplah angin lalu lah omongan gue. Kalau jangan dong. Anggapannya Sirekap ini masalah. Kan misalnya KPU jajaran bilang, karena Sirekap KPU sistemnya bermasalah, ada baiknya para ahli
di bidang IT, tolong audit secara terbuka untuk rekap KPU ini. Itu KPU pasti keren punya. Kita tetapkan. Masalahnya, Chief, ada mekanismenya nggak diatur di undang-undang dan PKPU? Kalau nggak ada nanti malah dianggap melanggar undang-undang loh. Republik kita ini yang ada mekanisme aja bisa dilanggar, apalagi nggak ada gimana? Nah, pertanyaan saya balik lagi. Tapi gini Pak, ya. Merespon sebentar. Gini, saya tegaskan lagi. Jadi biar nggak di publik ini nggak simpang siur. Sekali lagi, Sirekap itu tidak bisa dijadikan pedoman resmi. Di undang-undang, saya kan yang buat undang-undang nomor 7 tahun 2017, saya wakil ketua Pansus dulu. Ampun. Yang dijadikan pedoman itu hasil rekap manual secara berjenjang, hari ini di PPK, kemudian di kabupaten kota, di provinsi, nanti terakhir di hasil real dari KPU ya. Dan kalau ada bermasalah, selisih paham, selisih pendapat hasil di MK. Nah, Bang, gini, kalau memang ini kita sepakatin ini bermasalah, gak usah dimunculin lagi di TV, real count, gak perlu lagi. Udah kita tunggu umumkan bahwa kita pakai data hitung manual. Untuk supaya masyarakat ini memahamin, jangan jadi polemik, video beredar terus tentang kecurangan. Saya mau adil juga sama KPU ya. Kayaknya nih muncul di TV itu bukan permintaan KPU, itu maunya TV. Udah, karena sudah terlalu melebar. Enggak terlalu melebar. Satu lagi. Kan kasihan teman-teman KPU udah kerja begitu luar biasa, dihujat terus sama masyarakat. Kita hormati ya hasil proses yang berlangsung. Kita terima kasih kepada KPU selalu melakukan penyelenggara sudah berjalan bekerja keras, kita hormati juga hasilnya, kita hormati prosesnya, kita tunggu bersama sabar gitu ya. Terima kasih Bapak-bapak, Kang Ujang terima kasih, Bang Syaroni terima kasih, Mas Yandi terima kasih, Mas Kodari terima kasih. Baik. Apapun peristiwa politik yang berlangsung di tanah air, mudah-mudahan ini semuanya hanya demi satu hal, yaitu demi kebaikan bangsa ini. Saya Dwi Anggia, saya akhiri 2 Sisi Malam hari ini. Kita jumpa lagi pekan depan. Sampai jumpa.